Asesmen menjadi bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran pada kurikulum merdeka. Demikian pula bagi guru yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus atau guru SLB. Dari kegiatan rangkaian kegiatan ini, dan nanti mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa turut mengupayakan dukungan secara teknis ya, bagaimana supaya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Memiliki peran sebagai pengurus berimbas pada program utama KKG SLB, yaitu upaya untuk berbagi praktik baik asesmen pada guru-guru SLB di wilayah Kabupaten Cirebon. Tantangan implementasi program ini adalah akses jarak berjauhan dari 14 SLB dengan jumlah 196 guru khusus yang tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kegiatan ini melibatkan semua guru pada tiap sekolah untuk dapat memahami dan mengimplementasikan asesmen pada aktivitas pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Bahwa itu menjadi bagian dari kebutuhan manakala kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan asesmen ini tentunya bisa kita lihat juga seperti apa kita menemukan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, apa yang belum dikuasai atau yang menyangkut kelemahannya. Dan yang ketiga adalah apa yang dibutuhkan. Nah, kaitannya dengan apa yang dibutuhkan ini adalah bagaimana nanti ke depan kita bisa merancang sebuah program yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus ini nanti yang sesuai dengan apa yang sudah dikuasai, dan juga tentunya bagaimana kita bisa membangun kemampuan terhadap apa yang belum dikuasai atau kelemahan dari peserta didik tersebut. Nah, ini yang pada hari ini kita akan bermuara kepada bagaimana menentukan skala prioritas yang harus dilakukan berkaitan dengan program intervensi atau pengembangan ke depannya. Nah, lingkup yang bisa kita lihat pada aspek asesmen ini adalah ada dua. Yang pertama, bahwa kita tetap akan mengacu kepada asesmen berbasis perkembangan, dan yang berikutnya adalah mengacu kepada asesmen berbasis kurikulum. Karena selain dari apa yang sudah kita lakukan mengawali, bahwa ketika kita mendapatkan hasil identifikasi awal, kemudian dilanjutkan bahwa kita memiliki database berupa hasil asesmen sebelum pembelajaran itu dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, maka posisi asesmen itu menjadi semakin luas, di mana bahwa konsep penilaian yang selama ini sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu bagian dari sebuah proses asesmen yang akan kita lakukan juga. Perubahan inilah yang membedakan bagaimana ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu kepada konsep asesmen itu sendiri yang harus kita lakukan. Ini seiring dengan pergeseran kebijakan pemerintah terhadap perubahan pada kurikulum sebelumnya, kemudian sekarang bergeser menjadi kurikulum merdeka. Nah, sebagian dari kita terkadang masih memiliki kendala dalam hal pemahaman ya, bagaimana posisi asesmen yang selama ini kita lakukan, seperti apa langkahnya, tindakannya, di mana posisinya dan sebagainya, itu seringkali menjadi wacana untuk didiskusikan. Hal inilah yang mendorong pada akhirnya saya secara pribadi ingin berbagi gitu dalam konteks pemahaman yang saya miliki dan praktik baik yang sudah dilakukan, bagaimana asesmen ini nanti bisa menjadi bagian dari hal yang kita lakukan, terutama bagi rekan-rekan yang di lingkungan sekolahnya ada anak-anak berkebutuhan khusus. Hanya semata sebuah kewajiban, tapi ada satu sisi bagaimana pengabdian ini kita lakukan dalam konteks memberikan pendidikan dan pembelajaran yang lebih luas, utamanya kepada anak-anak yang selama ini menjadi tanggung jawab kita. Alhamdulillah
Komunitas ini juga memfasilitasi itu, dan pada kesempatan malam hari ini salah satu bagian dari asesmen menjadi sesuatu yang komprehensif yang dapat membantu guru dalam memahami kebutuhan unik dari setiap peserta didik dan merancang pembelajaran yang sesuai. Dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan yang optimal bagi setiap anak. Nah, dalam dunia pedagogi dan asesmen terdapat banyak teori sebenarnya berkaitan dengan pendekatan asesmen. Nah, bagian anak ini memiliki hambatan fisik. Ini juga kemampuan dalam menyerut pensil. Menggunakan penyerut pensil seperti apa? Mungkin bagi kita mudah ya, tapi bagi anak-anak pada umumnya mudah, tapi tidak demikian dengan anak-anak yang memiliki hambatan fisik. Ini juga yang mencoba melakukan kegiatan tindakan membuka alas kaki. Implementasi yang dilakukan tersebut sesungguhnya adalah bentuk dari refleksi diri yang terbiasa melaksanakan asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan. Asesmen dirasakan sangat efektif dan penting dilakukan dalam melaksanakan penanganan dan pembelajaran. Keberhasilan guru dalam melaksanakan asesmen akan berdampak pada hasil pembelajaran yang dirasakan dan dijalani oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Ada